Jumlahnya itu sekitar 1.500 piece waktu itu saya ingat. Nah ini kan jumlahnya gede banget ya. Saya iakan, tapi saya bilang ke Toyota, pihak Toyota, saya nggak punya modal bu, gitu kan. Mungkin bisa dibayar di awal, saya bilang begitu. Terus saya impor waktu itu 1.500 piece via pesawat. Itu nilai impornya itu sekitar 245 juta waktu itu, saya ingat itu. Jadi itu bukan uang saya, itu uang customer itu waktu itu. Jadi saya nekat aja waktu itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Noprianto, founder dari Partner Souvenir. Jadi Partner Souvenir itu bisnis merchandise promosi yang fokusnya itu di payung promosi. Nah, jadi awal mula itu kenapa jualan payung itu dulunya tahun 2015 ya. Nah, itu kan saya jualan dropship ya di Tokopedia, Bukalapak gitu. Jadi semua barang itu ada waktu itu. Jadi saya stok barang dari salah satu tempat gitu ya. Kemudian saya jual foto-fotonya itu di Tokopedia sama Bukalapak. Nah, di situ salah satunya ada payung gitu. Nah, entah kenapa payung ini kok laris gitu dan dibeli oleh salah satu perusahaan waktu itu, Daihatsu Astra gitu ya, dari Astra gitu. Mereka itu pengen payung itu dikasih logo waktu itu. Nah, saya tuh nggak ngerti itu namanya payung promosi gitu kan. Akhirnya saya iakan bisa untuk bikin payung dikasih logo company mereka. Terus saya pesankan itu. Dan waktu itu pun saya sudah belajar impor waktu itu. Jadi sebenarnya tahun 2015 itu saya tuh sudah cari tahu untuk belajar impor. Karena waktu itu kan marketplace banyak banget ya barang impor di sana gitu. Jadi dijual-jual gitu. Saya penasaran gitu. Di marketplace itu rata-rata barangnya itu dapat dari mana? Oh, ternyata impor semua. Nah, dari situ saya cari tahu di Google, saya belajar, akhirnya bisa. Terus waktu itu sudah mulai impor gitu ya. Salah satunya payung terbalik. Waktu itu kan lagi ngetren tahun 2015 akhir gitu ya. Saya masukkan ke Tokopedia saya. Nggak taunya dapat orderan gitu ya dari Daihatsu gitu. Nah, dapat orderan itu 300 dari Daihatsu awalnya. Terus ketika udah selesai, mungkin ya Daihatsu ini ngasih tahu ya sama kantor sebelahnya yang Toyota gitu kan. Jadi kan Daihatsu sama Toyota ini berdekatan waktu itu di Jakarta itu. Jadi ketika di Jakarta itu sebenarnya saya punya teman itu berawal dari dropship juga gitu kan, dari komunitas dropship. Nah, saya ajak dia untuk kerjasama dengan sistem konsinyasi. Nah, jadi teman ini saya suruh untuk ke kantornya Daihatsu sama Toyota untuk negosiasi, kemudian bawa sampel payung terbaliknya gitu ya. Terus mereka itu tertarik gitu kan untuk order lebih banyak lagi waktu itu. Jumlahnya itu sekitar 1.500 piece waktu itu saya ingat. Nah, ini kan jumlahnya gede banget ya. Saya iakan, tapi saya bilang ke Toyota, pihak Toyota, saya nggak punya modal bu, gitu kan. Mungkin bisa dibayar di awal, saya bilang begitu. Kan ibu sudah pernah ke rumah rekan saya, gitu kan. Saya bilang begitu gitu. Akhirnya mereka jadi order, terus saya impor waktu itu 1.500 piece via pesawat. Itu nilai impornya itu sekitar 245 juta waktu itu, saya ingat itu. Jadi itu bukan uang saya, itu uang customer itu waktu itu. Jadi saya nekat aja waktu itu. Ketika sampai alhamdulillah berhasil waktu itu. Dan profitnya ya lumayan juga. Waktu itu saya masih ingat banget ya. Profit itu saya bagi dua dengan rekan saya ya. Jadi 50-50. Waktu itu profitnya sekitar 40 juta. Saya bagi dengan rekan saya di Jakarta. Berselang beberapa hari berikutnya, ini Toyota sama Daihatsu pengen terus untuk continue order payung promosi untuk kegiatan promosi.
ketika mereka mau order, mereka itu mulai menanyakan apakah tertarik untuk jadi vendornya mereka. Akhirnya saya tertarik. Dan dari situlah sampai sekarang saya masih menjadi vendornya Toyota sama Daihatsu. Kemudian dari situ tahun 2016 akhir, nah ini saya mulai membaca peluang nih. Saya ada inisiatif untuk membagi ilmu gitu ya, tentang impor, bagaimana caranya, kemudian prosesnya segala macam. Nah dari situ saya bangun yang namanya komunitas importir, namanya itu CIA ya, Central Importer Agency. Ada websitenya tuh sampai sekarang. Nah saya bangun itu, saya bikin video-video edukasi seputar import, mulai dari prosesnya awal sampai akhir gitu ya, bagaimana caranya import barang menggunakan pihak forwarder, kemudian cara proses transaksinya di marketplace di Cina itu seperti apa gitu. Dari tahun 2016 itu udah mulai banyak ya yang gabung untuk belajar 2016 sampai sekarang gitu. Di situ yang saya ajarkan di komunitas importir itu mulai dari bagaimana caranya bertransaksi di marketplace Cina. Jadi di marketplace Cina itu ada yang namanya 1688 sama Taobao.com. Jadi kita transaksi di sana, order barang di sana. Cara komunikasinya sama seller itu via aplikasi chat namanya WeChat sama Aliwangwang gitu. Komunikasi di sana, kemudian cara prosesnya mulai dari pengiriman yang namanya itu kalau impor itu ada sistem door to door. Jadi door to door itu memanfaatkan perusahaan yang namanya forwarder. Jadi forwarder inilah yang akan membantu mulai dari legalitas, pajak, kemudian pengiriman, itu dihandle sama mereka semuanya gitu. Jadi kita tinggal terima beres saja waktu itu. Itu ilmu yang saya bagi sama mereka yang bergabung di komunitas importir waktu itu. Kemudian impor itu kan sudah mulai lancar ya, banyak orang yang gabung juga. Terus tiba-tiba tahun 2018 itu Bea Cukai itu memperketat masuknya barang impor waktu itu berselang 1 tahun waktu itu. Ketika itu terjadi, stok barang itu jadi langka. Kebingungan waktu itu gitu. Ini stok barang udah langka, dimanapun tuh jadi susah nyari barang waktu itu. Baik itu di marketplace, kemudian di toko offline-nya juga itu susah banget gitu, jadi itu drop banget. Saya juga ikut kebingungan, nih kan sudah banyak teman-teman yang gabung di komunitas importir, nyari solusinya bagaimana gitu. Aduh, itu pusing banget waktu itu, omset drop segala macam. Akhirnya saya mulai berpikir nih, apa sudah saatnya ya untuk ganti bisnis, kata saya begitu. Nah dari situ saya coba konsultasi sama teman saya ya. Jadi saya datang ke kafe yang kebetulan teman saya punya kafe namanya Legenda. Jadi saya konsultasi ya ke ownernya namanya Mas Chandra. Saya coba tanya, Mas kira-kira bisnis apa ya yang cocok untuk saya ya waktu itu ya. Oh kayaknya buka kafe aja ya Mas ya kayaknya. Saya tanya seperti itu ya ke Mas Chandra gitu. Ya coba aja Mas gitu kan. Akhirnya sempat tuh cari-cari tempat untuk buka kafe waktu itu beberapa kali, cari tempat kok nggak ada yang cocok gitu ya. Terus dihitung-hitung lagi kok modalnya makin gede gitu. Akhirnya dari situ saya pikir ulang dan saya perhatikan lagi bisnis saya. Ini kok masih ada yang jalan kan gitu. Waktu itu payung promosi itu masih jalan gitu. Payung promosi masih jalan, terus saya perhatikan lagi peraturan pemerintah yang memperketat impor itu kan ternyata hanya berlangsung 1 tahun waktu itu. Nah dari situ saya berpikir apa saya seriusin payung promosi ini aja gitu ya. Akhirnya mulailah saya bikin website di situ, namanya Partner Souvenir. Dan saya coba nih pemasarannya bisa lewat Google nggak? Nah saya coba cari agensi periklanan waktu itu di Google. Ternyata saya coba perhatikan
gitu ya, dari iklan-iklannya itu ternyata works gitu kan. Makin banyak customer yang datang dari banyak perusahaan. Yang awalnya saya itu customer cuma satu payung promosi gitu ya, dari Astra, Daihatsu sama Toyota. Ternyata begitu saya bikin website, terus saya iklanin gitu pakai jasa agensi, ternyata bisa gitu ya, banyak datang customer gitu. Nah dari situ saya mulai nih berpikir nih, ini gimana nih caranya untuk belajar Google Ads kayak gitu. Memakai agensi itu kan saya dari tahun 2018 sampai tahun 2019 ya, untuk melihat gitu ya, pasarnya gitu gimana sih, payung promosi itu ternyata lumayan bagus waktu itu. Kemudian saya berniat nih untuk belajar Google Ads sendiri supaya bisa beriklan sendiri, menganalisa sendiri target market saya. Kemudian tahun 2020 saya mulai belajar Google Ads itu, ikut workshop waktu itu di Surabaya. Nah ini yang saya pakai nih. Jadi waktu itu saya belajar nih Google Ads 3 hari 2 malam di Surabaya. Saya dalami dari salah satu expertise-nya Google juga. Kemudian dari situ saya merasa nggak cukup gitu kan, karena kan yang namanya proses belajar itu kan nggak hanya sesingkat itu, apalagi kan di Google Ads itu banyak tools-toolsnya gitu ya. Nah ketika itu di rumah, ketika pulang saya tuh mempelajarinya itu sekitar 3 bulan ya. Jadi dari pagi sampai malam tuh saya ngulik sendiri tuh Google Ads tuh toolsnya segala macem gitu, gimana caranya bikin konversi, mengelola traffic gitu ya. Itu saya pelajari itu semuanya. Nah dari situ, dari proses belajar sambil praktek gitu ya, nah itu saya bisa tuh mulai bikin iklan di Google Ads perlahan-lahan. Kemudian dari Google Ads terus gimana caranya ngumpulin data gitu kan, ada Google Analytics, gimana data itu dikumpulkan, mengetahui behavior konsumen itu gimana gitu. Soalnya kalau zaman sekarang itu kita nggak punya data gitu ya, setiap keputusan bisnis yang kita buat itu berdasarkan asumsi jadinya gitu. Tapi dengan adanya data kita bisa membuat keputusan yang lebih baik lagi kayak begitu. Jadi setelah saya belajar gitu ya selama 3 bulan ngulik-ngulik sendiri di rumah Google Ads itu, nah tiba-tiba ada COVID nih datang nih. Jadi kan saya belajar itu tahun 2020 bulan Januari. Saya ngulik-ngulik sendiri, kemudian 3 bulan berikutnya tiba-tiba bulan April itu lockdown karena COVID. Nah itu wah udah itu orderan sepi kok tiba-tiba begini gitu ya. Tapi itu nggak berlangsung lama, April, Mei, Juni, Juli itu sudah mulai naik kembali, orderan itu sudah mulai masuk lagi. Jadi kan COVID itu kan udah mulai melandai lagi kan. Jadi dari situ saya gas lagi nih iklannya, sampai akhirnya orderan itu banyak gitu ya. Produsen juga, saya juga punya vendor di Kebumen, Jakarta sama Tangerang. Nah 3 produsen ini yang saya andalkan untuk memproduksi payung promosi waktu itu. Jadi belum ada tempat produksi sendiri. Jadi ketika ada orderan masuk dari klien, saya lempar ke produsen untuk diproduksi. Nah dari situ barang itu kan langsung dikirim ya ke customer gitu. Jadi nggak lewat saya dulu gitu. Nah masalahnya ketika itu berlangsung gitu ya, ternyata banyak banget barang reject gitu ya, hilang segala macam. Pernah tuh ada kejadian order 1000 piece, ternyata yang reject itu 200. Nah itu ruginya udah lumayan juga gitu kan dari reject itu. Dan juga waktu itu ada cerita juga di Tangerang ya, di Tangerang produsen saya itu pernah ada orderan ya yang nggak selesai. Nah itu saya pusing gimana cara handle produsen seperti itu. Akhirnya saya alihkan ke produsen yang lain gitu. Sampai sekarang pun saya nggak tahu gitu ya, duit saya yang ketahan di sana itu apa bakalan dibalikin atau enggak gitu kan. Saya nggak mikirin masalah-masalah itu, yang penting saya terus tetap jalan gitu ya. Jadi berselang beberapa waktu
dari tahun 2021 itu kan saya sudah mulai ancang-ancang ya untuk bikin tempat produksi sendiri gitu. Nah, itu mulai terrealisasi tahun 2022, saya mulai bikin tempat produksi yang awalnya itu karyawannya berjumlah 2 orang. Saya mulai bikin tuh forecasting kan ya gitu. Kalau di bisnis itu kan ada forecasting. Jadi sebelum kita bikin sesuatu itu kita perlu dihitung dulu. Forecasting ini modalnya berapa gitu ya. Omset per bulan dari orderan sebelumnya berapa. Kita kira-kira masuk nggak ya kalau jumlah karyawannya sekian gitu ya dengan biaya yang sekian. Gitu. Oh ternyata masuk. Ternyata saya bikin. Nah setelah punya tempat produksi sendiri itu jadi lebih enak ya. Jadi quality control tuh bisa kita handle sendiri. Kemudian pekerjaan juga jadi lebih cepat, terus profit juga makin gede gitu ya, dan juga semakin banyak orderan masuk itu semakin beragam juga klien-klien yang masuk ke kita gitu ya, mulai dari Sumatera sampai Papua itu kita pernah menerima orderan itu gitu. Kalau melihat dari pengalaman saya selama usaha, ini ya buat teman-teman juga, sebenarnya mulai usaha itu nggak perlu dengan modal yang langsung gede aja gitu. Mulai usaha itu kan bisa dari hulu sama hilir ya. Kalau kita dari hulu, kita jadi produsen dulu gitu. Kalau kita jadi produsen itu tentu ada modalnya yang mungkin cukup besar. Tapi kalau kita dari hilir, kita bisa berangkat dari jualan dulu, jadi marketing dulu, makelar dulu, atau bahkan jadi dropship yang nggak perlu nyetok barang gitu. Karena itu dengan adanya internet kita bisa mulai dari dropship dulu, seperti itu. Dan yang mau saya sampaikan juga buat teman-teman yang lagi berjuang ya di dunia usaha gitu ya. Sebenarnya usaha itu bukan persoalan siapa yang berangkat duluan, mulai duluan, finish duluan, enggak. Karena bisnis itu ya persoalan mentalnya itu sebenarnya. Jadi perkara itu berangkatnya itu belakangan, finishnya belakangan itu nggak apa-apa gitu. Dan kalau boleh mengutip ya dari bukunya Simon Sinek gitu ya, saya pernah baca, bisnis itu nggak ada garis finishnya gitu. Jadi bisnis itu nggak ada siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi bisnis itu siapa yang paling lama bertahan. Metode bisnis itu kan ada banyak ya, tidak ada yang benar atau salah dalam berbisnis. Sebenarnya yang ada itu konsekuensi dari setiap keputusan yang kita pilih. Ini saya belajar dari Mas Jaya Setiabudi. Mas Jaya Setiabudi ini adalah anak didik dari almarhum Om Bob Sadino. Jadi kesimpulannya, dalam bisnis itu yang begitu banyak metodenya itu sebenarnya nggak ada yang benar atau salah, tapi yang ada itu adalah konsekuensi, dan kita belajar dari konsekuensi yang kita pilih. Kita mau terus untuk belajar karena balik lagi ke tadi ya, jadi bisnis itu nggak ada garis finishnya, tapi bisnis itu adalah siapa yang tetap bertahan dan sustain, apalagi di zaman sekarang ya. Jadi para ekonom tuh menyebutnya sekarang itu zamannya VUCA gitu. Jadi VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi zamannya itu sekarang penuh dengan gejolak, fluktuatif yang begitu cepat, harga cepat naik, cepat turun, harga minyak naik di sana, di Indonesia kena dampaknya. Jadi kondisi dunia itu sekarang serba cepat seperti itu. Jadi kalau kita memikir benar salahnya bisnis, metodenya itu seperti apa sekarang itu alangkah baiknya kita mikirin bagaimana kita bisa belajar dan terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada seperti itu. Saya Indra Noprianto, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan YouTube channel Legenda Kreatif.